tahun 1984, 1986, asisten pada Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNIC, BBC London, UNDP, Puspaswara, dan lain-lain. Pak Eka Budianta juga tercatat pernah mengikuti IUA Writer Program di IUA Amerika Serikat. Karya-karyanya pernah dimuat di Majalah Semangat Yogyakarta dan di Harian Sinar Harapan Jakarta dan lain-lain. Buku puisi pertamanya terbit pada tahun 1976 berjudul Ada, dan karya-karyanya yang lain banyak sekali, ada cerpen, puisi, esai, dan lain sebagainya. Demikian profil singkat instruktur tamu kita pada malam hari ini. Waktu dan layar saya berikan kepada Pak Eka Budianta untuk menyampaikan materinya seputar proses kreatif dan kiat mudah menulis puisi versi Pak Eka Budianta. Tabik dan hormat kami persilakan kepada Pak Eka Budianta. Terima kasih Pak Suban. Saya mengenal Anda ini sebagai manajer dari rumah puisinya Taufik Ismail kan? Iya, benar sekali Pak. Ya, saya pernah menginap di situ dan di situ saya pertama kali ketemu Anda. Ya, Atau benar Pak. sebelumnya. Baik, saya ditugaskan malam ini untuk berbagi tentang proses kreatif. Tentu pertanyaan pertama yang ada di kepala kita, apa itu proses kreatif? Dan apakah kita perlu memiliki proses kreatif? Kalau kita tidak punya proses kreatif, di mana kita bisa dapat? Bisa beli apa enggak itu proses kreatif? Bayarnya bagaimana? Siapa yang jual proses kreatif itu? Dan apa manfaatnya untuk kita bahas malam ini? Karena saya ditugaskan, maka saya juga ingin berbagi tugas dengan para peserta sekalian bahwa acara ini akan berhasil kalau teman-teman juga menulis. Karena intinya kelas ini adalah kelas menulis sambil mendengarkan tentu dan bicara sedikit. Jadi saya mohon disiapkan kertas atau alat tulis gitu untuk bukan mencatat tapi menulis untuk kepentingan Anda sendiri. Tadi disebutkan bahwa kita akan menghasilkan puisi atau apa. Tapi yang saya ingin bagi malam ini adalah biografi. Memang biografi bisa ditulis dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk cerpen, bisa dalam bentuk novel atau roman, bisa juga dalam bentuk esai. Nah, ini bebas. Kalau malam ini teman-teman sekalian ingin menulis biografi panjang berbentuk novel 1000 halaman misalnya, nggak apa-apa. Tapi malam ini dimulai dengan alinea pertama. Jadi nanti pada akhir presentasi ini saya akan membacakan dan teman-teman akan membagikan entah baris pertama dari biografinya atau alinea pertama dari biografinya di chat. Nanti kita akan berbagi. Baik, sebelum saya mulai dengan presentasinya, saya ingin berbagi apakah mungkin biografi itu ditulis sesingkat-singkatnya. Jawabnya mungkin. Jadi 40 tahun yang lalu, tahun 1981, saya menjadi wartawan Tempo, seperti disebutkan tadi, bertemu seorang pemenang hadiah Nobel, yaitu Elie Wiesel. Elie Wiesel bercerita pada saya, ini penulis Ibrani, jadi aslinya orang Romania, lahir tahun 28 dan sudah wafat tahun 2016 kemarin. Saya ketemu dia tahun 81. Dia menang hadiah Nobel tahun 86. Jadi waktu ketemu itu belum menang. Tapi orang ini sudah menunjukkan bakat-bakat yang luar biasa. Ada seorang datang membawa biografi kepada dia. Oh, ini untuk biografi seorang ibu yang umur 90 tahun katanya. Wah, tebal sekali. Iya, ada 1000 halaman gitu. Bisa nggak diringkas jadi 500 halaman? Oh, bisa diusahakan 500 halaman. Oh, datang kepada dia dan dikatakan ini masih terlalu tebal. Bisa nggak dijadikan 100 halaman?
Oh iya, bisa. Kalau dibaca lagi masih terlalu tebal. Bisa nggak jadi 50 halaman? Oh, kalau gitu ketemu aja sama ibunya langsung, kata penulis biografi ini. Dan ketika ketemu ibunya, ibunya menjawab, "Nak, saya juga bisa bikin biografi dalam 1 kalimat," katanya. Kaget. Kalimat yang terpenting dalam hidupnya itu apa? Dia mengatakan dalam bahasa Ibrani, tapi kemudian diterjemahkan pada saya dalam bahasa Inggris, yaitu "The son of my eldest son is my youngest son." Kalau saya terjemahkan dengan halus, maka adalah kira-kira cucu sulungku adalah anak bungsuku. Di situ tersimpan rahasia hidupnya. Jadi teman-temanku sekalian, kalian juga bisa membuat biografi dalam 1 kalimat kalau menemukan rahasia dalam kehidupannya itu. Dan saya yakin teman-teman sudah membaca rahasia ibu ini. Dan setelah mengucapkan itu, dia bisa meninggal dengan tersenyum karena rahasia hidupnya sudah tersampaikan. Nah, sekarang Mas Uban, silakan kita sampaikan presentasi kita. Ada 20 slide kan? Mudah-mudahan mencukupi.